Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membaca karakter pribadi kita atau orang lain berdasarkan angka. Ya, di mana di video sebelumnya kita sudah membacakan karakter angka 1 sampai dengan angka 14. Dan tentu sekarang adalah kelanjutannya dari angka 15 sampai dengan 31. Ini kalau mau dihubungkan dengan tanggal ulang tahun dari teman-teman semuanya. Dan tentu saja kita sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Meswantri. Iya. Ya Pak Mes ya. Iya, Paulan, apa kabar? Kabar baik. Mudah-mudahan kita semuanya juga kabarnya baik. Oke, kita langsung memulai saja untuk tanggal berikutnya, yaitu tanggal 15. Iya. Ya, karakter seseorang berdasarkan angka 15. Ini bisa berhubungan dengan hari ulang tahunnya atau tanggal ulang tahunnya, atau bisa juga berhubungan dengan angka 15 yang ada dalam kehidupannya. Ya, Pak Mes akan kembali melihat karakteristik ini berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu sebabnya kenapa Pak Mes selalu memegang handphone, karena di situ beliau ngelihat karakter seseorang dari Al-Qurannya itu seperti apa. Oke, angka 15 bagaimana Pak Mes? Oke. Sebelum kita ada 1 sampai 14, sekarang kita lanjut ke 15. 15 adalah orang-orang yang di tanggal atau di angka 15 itu mempunyai karakter yang percaya diri tinggi. Percaya dirinya tinggi ya? Iya, Okay. percaya dirinya tinggi, itu di positif orang tersebut. Nah, di negatifnya, orang-orang yang di 15 mempunyai karakter egois. Oke. Nah, egosentris, maunya sendiri. Ya, Gitu. berarti kalau dia ingin memunculkan sisi positif dari angka 15, berarti harus memperkuat ibadahnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang plus dan minus. Jadi kayak orang itu kalau dia sholat, dia akan sholat atau ibadah pun yang agama apapun, itu akan ketemu positifnya. Oke. Nah, kalau dia tidak melakukan ibadah, tidak ada komunikasi dengan Tuhannya, atau dia sholat, dia akan keluar negatifnya, egonya yang akan muncul dibandingkan percaya diri. Oke, itu untuk Anda, kamu sekalian yang berhubungan dengan angka 15. Nah, sekarang angka 16 nih, Pak Mes. Orang-orang yang di 16, orang-orang yang punya hati ikhlas. 16 itu ikhlas ya? Ikhlas, hati-hati ya, aku punya hati yang baik, ikhlas, melihat apapun mudah bersyukur. Nah, itu di segi positifnya. Nah, di negatifnya adalah orang-orang ini jangan sampai disinggung. Tersindir, ya, kalau dia tersinggung, dia akan murka, akan marah, dan mudah marah. Gitu. Oke. Ya, buat kamu yang punya angka 16 atau tanggal lahir angka 16 atau pasangan mungkin yang lahir tanggal 16, ya udah tahu karakteristiknya seperti apa. Jadi ya baik-baiklah dalam bersikap kepada dia ya. Oke. Ini angka 17 nih sekilas saya mendengarkan bahwa angka ini adalah luar biasa nih. Mungkin Pak Mes bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Angka 17 bagaimana Pak Mes? Ya, 17 ini angka yang disukai oleh sama Allah, sama Tuhan. Angka yang disukai oleh Allah? Ya. 17 selalu kita bisa menjumlahkan berapa jumlah sholat wajib. Ya. Jumlah rakaat sholat wajib itu totalnya 17. Al-Quran turun tanggal 17 juga. Ya. Kemudian di Al-Quran surat 17 tentang Al-Isra, tentang sholat. Kemudian di 17 juga sifat Allah ke-17 adalah Ar-Razzaq. Maha memberi rezeki. Makanya ini 17 ini anugerah sekali nih. Yang punya tanggal 17, pernikahannya 17, nomor rumah 17, nomor HP-nya 17, itu anugerahnya tercukupi. Jadi ada baiknya ketika kamu punya segala sesuatu, carilah yang bernomor 17. Plat mobil juga dan lain sebagainya ya. Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus ya, betul sekali ya. Oke, tapi orang dengan karakteristik tanggal 17 itu seperti apa kalau karakteristiknya itu pribadi? Dia pribadinya itu dimudahkan. Rezekinya, anugerah tak terduga itu sangat dimudahkan. Positifnya. Jadi apa yang dia kerjakan itu nggak ada yang sia-sia. Tapi jika sholatnya kurang atau ibadahnya, negatifnya adalah orang ini menyia-nyiakan kesempatan. Jadi hal-hal yang harusnya dia dapat, dia malah nggak dapat. Dia tidak dapat, ya karena menyia-nyiakan ya. Itu kalau dia jarang ibadah, maka mari kita rajin-rajin beribadah ya. Betul. Oke, kalau angka 18 Pak Mes. 18 ini selalu saya tidak kurang sarankan untuk digunakan. Karena Karena 18 ini adalah karakter orang-orang
yang melihat masalah itu dipeti eskan, didiamkan gitu. Jadi ada masalah, dia menganggap masalah itu bisa selesai sendiri, padahal tidak. Tapi satu waktu masalah ini diangkat menjadi bom waktu, dan ini menjadi satu keributan. Oke. Nah, itu orang-orang 18. Orang-orang 18 ya. Jadi kalau kita pengen menghindar dari pengaruh buruk tanggal 18, ya berarti kita harus menyiasatinya dengan angka yang lain. Angka yang lain, gitu. Tapi kalau yang orang lahiran tanggal 18, ya kita udah tahu bahwa orang itu kita coba ajak bicara untuk melakukan terbuka. Karena orang ini tidak terbuka. Ya, buat kita yang tak lahir di tanggal 14, mungkin bisa menyiasatinya dengan angka nomor handphone, ya, angka nomor mobil, angka yang lain-lain itu cari yang bagus-bagus ya. Yes, bisa ditutup dengan itu. Bisa ditutup dengan itu. Bisa. Oke, tanggal 19 gimana Pak? Nah, tanggal 19 ini nggak jauh seperti tanggal 4 atau angka 4. 19 ini kebanyakan orang-orang apa yang dikerjakan suka dilihat diremehkan, dibully. Mereka tetap menjaga harga diri walaupun mereka tidak disukai. Dan rata-rata 19 ini apa yang mereka kerjakan dilihat selalu salah. Waduh. Itu yang di 19. 19 ya? Iya, tapi mereka nggak pernah merasa untuk mengemis atau untuk bilang, iya gue salah, tidak menjaga harga diri juga. Oke. Itu untuk teman-teman yang berhubungan dengan angka 19. Nah, bagaimana dengan orang yang berhubungan dengan angka 20? Karakternya itu seperti apa? Nah, 20. 20 ini di Al-Quran adalah surat H ya. Jadi adalah orang ini punya berplanning. Oke, orang yang di tanggal 20 itu tanggal 20 ini orangnya berplanning. Dia berplanning, sistematik. Jadi apa yang dia mau lakukan, dia selalu berencana. Itu positifnya. Oke. Negatifnya hanya dreaming, hayalan. Oh, banyak jadi banyak menghayal, maunya ini, maunya tapi tidak dilakukan. Tidak terwujud. Nah, tapi kalau positif, dia planning, dia lakukan, dia wujudkan. Oke, sekali lagi untuk memunculkan nilai apa hal-hal positif dari tanggal yang berhubungan dengan Anda, dengan kamu, ya rajinlah beribadah ya. Kalau Islam tentu sholat, kalau non Muslim tentu ke tempat ibadahnya masing-masing. Ya. Oke, tanggal 21. 21. Ini orang-orang yang sosialnya tinggi. 21 sosial tinggi. Iya, hampir kayak 14 ya. Dia bisa bersedekah, dia empatinya tinggi. Nah, negatifnya adalah orang ini malah bisa perhitungan, pelit. Oke. Gitu. Dia perhitungan banget. Negatifnya kebalikannya justru ya. Ya, oke. Itu tanggal 21. Nah, sekarang tanggal 22. 22 orang-orang yang selalu melaksanakan sesuatu dengan aturan, prosedur, dia pantang melanggar. Itu positifnya. Jadi kalau kita punya teman atau karyawan atau orang yang 22 ini bagus banget. Karena dia akan bekerja sesuai prosedur. Oke. 22 sesuai dengan prosedur. Negatifnya orang-orang ini suka melanggar prosedur. Jadi kebalikannya ya. Iya. Oke, itu tanggal 22, tanggal 23. 23 di sini perlu ditutup nanti sama nomor handphone ya. Karena 23 ini adalah orang-orang yang perlu ujian. Banyak bersabar, banyak berikhlas gitu ya. Ada aja ujiannya dalam kehidupannya dia. Itu yang 23. Waduh. Ini benar juga ya. Saya punya teman yang di angka 23 dan dia itu ya orangnya gampang pindah kerja. Bukan ya, tidak lama bekerja di sebuah perusahaan. Itu berkaitan dengan angka itu nggak? Iya. Oke. Jadi dia selalu nggak nyaman dan kayaknya banyak cobaan dia pindah gitu. Jadi kayaknya gue sebel di sini, kayaknya gue masalah nih gitu kan. Gitu. Itu penjelasannya ya. Oke, sekarang angka 24 Pak Mes. 24 ini Anur ya, jadi orang-orang yang sangat bersemangat. Kita jarang melihat dia sedih gitu loh. Orang ini malah bisa jadi motivator positifnya ya. Dia memberikan semangat orangnya ceria, tiap hari ketemunya ya penuh energi. Negatifnya, saking semangatnya suka ngawur. Oke, sekarang ada angka 25. Nah, ini menarik ya, karena dua putra saya itu lahirnya tanggal 25, pengen tahu nih. Angka 25 gimana Pak Mes? Nah, 25 ini Al-Furqan ya. Jadi orang yang mengerti tentang ilmu filosofi kehidupan, yaitu mempelajari agama, mempelajari ilmu Al-Quran, ya lebih ke filosofi. Tapi dia negatifnya adalah kadang-kadang dia tahu itu salah, nggak boleh, dijalanin gitu. Jadi orang-orang 25 ini kayak santri-santri sebenarnya karakternya. Oke.
Ya, mudah-mudahan anak-anak saya itu lebih ke yang positif side ya. Angka 26 gimana nih Pak Mes? 26 ini adalah orang-orang yang cukup detil, cerewet ya. Cerewet, detil, keponya pengen tahu. Jadi kalau dia ngomong kurang ada jawabannya, kurang puas, dia akan kejar. Kita 26. Okay. Nah, indikatifnya adalah orang-orang ini kadang-kadang suka pinter bersandiwara, kamuflase. Jadi dia lagi susah, dia bisa cerita, menutup-nutupi lah. Oke, angka 26. Sekarang angka 27. 27 adalah orang-orang yang senang bergotong royong, orang-orang senang bekerja tim, orang senang kerja sama. Jadi kalau dia kerja, dia senang kumpul sama orang banyak. Nah, negatifnya, orang ini bisa nyamber kerjaan orang. Jadi kalau saya bilang, ini negatifnya suka curang deh. Bisa gitu. Ya, mudah-mudahan ibadah ya, angka itu lebih ke positif ya. Oke, sekarang 28. 28 adalah orang-orang yang bagus untuk jadi MC, penyiar, karena dia jago berbicara. Komunikasi skillnya bagus banget 28. Nah, negatifnya pintar membual dan merekayasa cerita. Hiperbola ya. Pintar membual dan merekayasa ya, alias hiperbola. Tapi tanggal 28 itu sebenarnya bagus ya. Bagus, itulah positifnya. Kenapa Sumpah Pemuda di tanggal 28. Ya. Oke, 29 sekarang Pak Mes. 29 orang-orang ini mempunyai karakter yang sangat kreatif. Orang yang inisiatif ya, dan dia pantang menyerah. Wah, ini bagus ini. Orang-orang 29. Tapi negatifnya adalah orang-orang ini kurang percaya diri dan tukang ngambekan. 29. Oke, itu 29 ya. Iya. Tanggal 30. 30 orang-orang ini punya filosofi kehidupan. Jadi dia berfilsafat. Dia tahu bagaimana menjaga kehidupan itu dengan lebih baik. Dia bisa mempelajari dengan mudah. Bisa dari Al-Qur'an atau dari ilmu-ilmu filsafat. Nah, negatifnya orang-orang ini kadang suka keras dan otoriter. Ya, jadi keras, otoriter, dan bisa ngotot. Oke. Ya, sekarang tanggal terakhir, tanggal 31 atau angka 31 dalam tanggal terakhir dalam setiap bulan ya. Ini nggak semua bulan punya tanggal 31. Iya. Gimana karakteristik seseorang berhubungan dengan angka 31? 31 orang-orang ini rasional dalam melihat kehidupan, logik, rasional. Jadi orang-orang ini agak sulit untuk percaya tentang dengan yang gaib. Jadi mereka sangat butuh data dan nyata, bukti lah ya. Nah, negatifnya adalah orang-orang ini suka berargumentasi. Jadi kalau debat, wah jago banget dah, kalau apalagi di debat lagi dia. Itu sampai tanggal 31. Oke, itu karakter angka 31 ya, yang punya ulang tahun tanggal 31 ya silakan dicocokkan ya, sesuai atau enggak. Mudah-mudahan cocok dan mudah-mudahan sisi positif yang selalu kita peroleh dari angka yang berhubungan dengan kita. Jangan lupa angka-angka ini, angka-angka lahir itu kan kita nggak bisa rubah ya. Angka-angka lahir itu kan ya memang sudah dari sananya. Sudah dari sana. Ya. Tapi kita bisa merubah sisi negatif dari angka-angka lahir itu dengan ya yang pertama memang beribadah yang sebisa mungkin, serajin mungkin, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dan yang kedua, kita bisa menyiasatinya dengan angka-angka yang lain dalam kehidupan kita, gitu ya. Nomor paling mudah di nomor HP. Nomor HP. Oke. Jadi nanti kita juga akan membahas tentang nomor HP. Ya, setelah ini kita akan nanti membahas juga tentang karakter seseorang berdasarkan nama. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video kami di YouTube, dan juga jangan lupa follow IG ya, IG yang tercantum di bawah ini, ya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan konten-konten yang lain. Oke, terima kasih Pak Dr. Mes. Terima kasih Pak Olan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman semua, sampai ketemu lagi nanti. Oke, bye.